Survivor masih di YouTube channel Asian Survivor, dan saat ini kita meliput proses pengangkutan semangka dari ladang milik warga langsung diangkut menggunakan perahu seperti ini Sobat Survivor. Sebuah kegiatan yang sangat umum di lokasi transmigrasi pasang surut, lahan pasang surut. Nah, ini membutuhkan begitu banyak personil yang bekerja, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 lah ya. Kalau melihat kondisi lahannya dengan penanamnya ini. Boleh Pak, ini saya masih menikmati nih Pak, panen semangkanya sebanyak ini Pak, luar biasa. Ini ton-tonan 11 ton Sobat Survivor. Di lahan berapa hektar kemarin Pak? 1 hektar. 1 hektar? 1 hektar dapat 1 ton ini. Luar biasa. 11. Hah? 11 ton, maaf 11 ton. Masih ada lagi? Baik, ini Lahannya Pak, Mas Dewa. oh, ini sudah selesai ya. Ini petaninya yang teman kami dari Banyuwangi. Sinten Pak? Pak Sutarji. Pak Sutarji dari Asal Teran dari Banyuwangi. Dari Banyuwangi. Wah, kalau dari Banyuwangi mah udah nggak diragukan lagi pasti. Dari Jawa Timur. Di sini ada dari Jawa Timur, Jawa Tengah ada berarti. Dari Jogja ada juga, Pak? Jogja, Jawa ada juga, Jawa Timur ada. Ini memang kolaborasi, Jawa Tengah ada. Luar biasa. Dan ini panen ke hari kedua ya? Ya, kedua. Kemarin sempat drop juga. Wah, luar biasa. Ini Pak Tarji ini dari mengembangkan di sini ilmunya, alhamdulillah berkat apa ya, spirit dia, mudah-mudahan teman-teman tertarik Mas Rival. Amin. Artinya membangkitkan petani sini untuk menyokong apa ya, perekonomian pertanian khususnya, karena yang disebutkan pemerintah kan petani itu soko guru tiangnya negara kan, artinya kalau nanti kemakmuran Kaltara insya Allah kan. Baik. Dan yang hebatnya adalah ini hanya tumbang sari dari tanaman yang utama, yaitu tanaman jeruk dan kelapa ya. Iya. Jadi ada tanaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang ya. Luar biasa. Ini memang di sistem Mas Rival, sistemnya ada jangka pendek. Ini Mas Tarji, ini Mas Tarji ada jangka pendek ya Mas Tarji ya. Ada jangka panjang, jangka menengah, jangka panjang Mas Rival. Artinya di situ saling mendukung, ada jalan menjawab kebutuhan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjangnya itu. Luar biasa. Ini berkat ilmu beliau yang dari jauh-jauh dari Banyuwangi, dengan teman-teman kita bekerja sama untuk mengolah lahan, mengantisipasi air yang begitu Pak. Ini mati-matian ini teman kami. Pak Sutarji, ini kalau boleh tahu sudah panen jeruk juga Pak? Ini sudah mulai panen, tapi ya masih belum terlalu banyak Mas. Tahun keberapa mulai panen? Jeruknya ini udah masuk tahun keberapa? Ini sudah mungkin hampir 2 tahun lebih Mas. Boleh Pak, kita jalan-jalan masuk Pak, lihat-lihat. Nah, bersama Mbah Kris, Pak Sutarji dari Banyuwangi, kalau Mbah Kris dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Luar biasa Sobat Survivor. Dan ini sudah habis kah Pak, atau masih ada lagi di lahan yang belum dipanen? Masih ada. Artinya untuk 11 ton itu baru yang sudah dipanen Pak ya? Ya. Wah, luar biasa. Dan saya dengar-dengar katanya ini malah justru yang panen yang lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Iya, kemarin itu panen yang kemarin itu dapat 17 ton Mas. Wah. Apa sebenarnya pengaruh faktor faktor penyebab gitu? Waktu itu faktor kan tanah ini kan sudah kita tanami 6 kali toh Mas. Harusnya kita harus dibajak lagi Mas. Oh iya. Diolah lagi kembali lah, biar steril lah. Gitu aja kan. Jadi memang menurun karena memang faktor banjir, dan yang kedua lahan yang perlu harusnya diolah lagi. Iya betul. Ini rencana mau dirotasi atau tetap tanaman ini selanjutnya? Tetap tanaman ini Mas. Tapi kita lotari nanti. Lotari kita istilahnya kita perbaikin lagi lah gulutannya, kita servis lagi baru kita tanam. Setelah pernah menanam 2 kali, ini periode kedua kah atau? Ini 5 kali Mas, 5 kali ini. Dari periode pertama hasilnya gimana? Ya alhamdulillah lah Mas. Istilahnya ya lumayan lah. Puncaknya tuh yang 17 ton itu ya? Ya, puncaknya 17 ton. Kemudian ini menurun jadi 11 ton. Ya. Berarti perlu rotari lagi. Jadi kalau lahan gambut memang baguskah untuk menanam semangka atau seperti apa? Ya insya Allah bagus lah Mas. Bagus. Tergantung perawatannya aja kita, nyiasati kita. Oke. Jadi dengan di lahan 1 hektar itu sudah ditanami semua ya? Nggak ada yang nganggur ya di lahan itu? Nggak ada. Insya Allah nggak ada ini. Terus sebenarnya kalau dilihat di SP6B ini faktor pertama itu memang soal ketelatenan dari warganya sendiri kah, atau ada juga yang memang faktor lain, misalnya kayak kebetulan lahannya itu jauh lebih rendah
permukaan tanahnya sehingga agak sulit berhasil, sehingga mereka memutuskan untuk keluar dari lokasi ini. Mungkin dari Mbah Kris dan juga ini bisa membantu. Mungkin saya jauh ya Mas. Ini ilmunya adalah sate Mas. Sate. Sabar telaten. Ini berkat ini Mas. Dan teman-teman ini bisa terjadi kayak ini. Karena apa? Kami juga berangkat dari susah payah untuk mengantisipasi air ini sehingga terjadi ini. Gitu. Boleh digambarkan Pak kondisi awal sebenarnya di SP6B apakah sama dengan di SP10 atau memang di SP10 ini karakteristiknya cenderung lebih ekstrim atau seperti apa? Kalau SP sebelumnya sini itu lebih ekstrim ya Mas Tarji. Kalau masalah menanggulangi air Mas itu. Alhamdulillah ini ada penanggulan yang dari pemerintah program itu sudah masuk Mas. Artinya mudah-mudahan kedepannya kami ini lebih menggeliat untuk berbuat sesuatu untuk kawan-kawan, juga pemerintah mendukung, menyokong perekonomian. Baik. Oke, luar biasa loh Pak. Saya melihat di sini, saya speechless. Di sini ada tanaman jeruknya, jeruk manis jenis siam madu atau keprok siam nih Pak? Ini siam madu Mas. Siam madu. Oh, bibit dari Jawa ini Mas. Oke, dan sudah ditanam semua, berhasil semua. Ya, lalu kemudian ada kelapanya juga sebagai tanaman jangka panjang. Berarti Bapak sudah dari hasil pertaniannya ini apakah membeli lahan atau bagaimana Pak? Atau terus memutar modal ini untuk pertanian selanjutnya atau gimana? Ya sementara ini untuk putar modal dulu lah Mas. Sementara ini untuk kita ngembangkan biar modalnya cukup dulu lah. Kita gak merambah ke beli lahan dulu lah sementara ini. Tapi tetap ada peluang ke sana Pak ya? Insya Allah Mas. Dulu berangkat kami juga Mas dari pemodal luar ya Mas Tarji. Iya dulunya dari kita saking nggak ada modalnya Mas. Ada invest masuk, kami itu ada pembagian bagi hasil. Ada itu ada win-win solution. Artinya memang kita itu berangkatnya memang dari awal itu sangatlah luar biasa. Terus ketika Pak yang menjawab Mas, ini memang terkait dengan pupuk. Ini memang kami sangat kesulitan, kesulitan sekali. Pupuk yang namanya Mutiara belum mahal, biaya pengobatan mahal itu, sehingga kami kadang-kadang terkendala itu untuk ya Mas, untuk mengendalikan hama gitu. Oh gitu. Jadi soal obat-obatan dan juga pupuk ini masih menjadi kendala utama untuk warga di sini. Biaya operasional kami kadang-kadang kembang-kempis Mas di sini. Ya, dalam hal ini mungkin bisa diperhatikan bagi pemerintah daerah terkait bagaimana supaya ke depan bisa terus bisa memacu para petani di sini. Tidak hanya pemerintah daerah tetapi memikirkan juga ini buat yang pemerintah pusat, karena sudah terbukti di sini Pak dari hasil panennya ini luar biasa. Kalau terus didukung oleh pemerintah, memang tidak diberikan secara gratis, minimal memberikan subsidi ringan gitu ya. Siapa itu yang kami harapkan itu. Kedua gini Pak, pengelolaan secara kimia juga perlunya adanya peternakan yang saling mendukung Pak. Pupuk organik kita buat gitu, sehingga nanti akumulasinya ada ekosistem alam yang sifatnya dalam kehidupan, dampaknya kehidupan baik gitu. Yang sebelah sana itu dikelola tetangganya Pak Sukarji atau siapa tuh Pak? Ini saya juga Mas. Oh, mulai nambah ini. Jadi lahan tetangga dipakai juga? Ya, ini nyewa ini Mas. Oh, disewa? Ya, nyewa. Wow. Nyewa Mas. Luar biasa. Boleh kita sambil jalan-jalan ke sana Pak? Sebentar, jalan-jalan sebentar. Luar biasa Sobat Survivor. Ternyata di sini malah yang biasa kita jumpai Kalimantan itu pinjam pakai aja, ini malah nyewa karena memang dilihat produktif gitu Pak ya. Sehingga bisa menguntungkan juga bagi si pemilik lahan. Luar biasa. Nah, ini yang belum selesai dipanen semua atau gimana Pak? Itu yang belum selesai yang sebelah sana Mas. Ini sudah selesai. Terus yang jatuh buahnya bulat-bulat di dalam itu udah nggak dipanen? Sudah kena ulat Mas. Oh alah, ada ulatnya dalam? Ya itu makanya kan kita membasmi hama itu yang seperti itu Mas. Oh gitu. Kadang-kadang buah daun bagus, nggak bagus. Luar biasa Mbah Kris bisa memotivasi petani di sini dan bisa melihat langsung bagaimana Pak Sukarji di sini. Pak Sutarji atau Pak Sukarji Pak? Pak Sutarji itu. Sutarji dari Banyuwangi bisa memberikan contoh terbaik untuk bercocok tanam di sini, dan semangka ini membutuhkan banyak air sehingga di sini nggak perlu khawatir karena jumlah air cukup banyak. Betul. Saya memikirkan terkait gimana caranya supaya Pak Sutarji dan kawan-kawan lagi bisa bisa lebih ini loh. Kalau saya melihatnya ini gimana caranya supaya bisa mendapatkan untung lebih banyak dari tanam semangka ini gitu. Iya, maksudnya biasanya di tangan konsumen ini harganya cukup tinggi. Mungkin gimana caranya, kebijakan mungkin dari pemerintah juga perlu turun tangan sehingga hasil yang didapatkan bisa lebih banyak gitu Pak Sutarji ya. Ya betul Mas. Ya. Nah, ini Sobat Survivor,
Ini lahan pemula Mas, ini mau ditanam besok. Setelah itu kan Pak Tarji jelaskan ini. Ya. Nah. Ini lahan yang mau ditanam mungkin bulan-bulan 7 lah. Bulan 7 ya, Mbak? Iya. Bulan 7 bulan 7. Ini masih dalam rangka pemasangan mulsa ini, Mas. Persiapan lahan ini, Mas. Luar biasa. Jadi nanti ini berarti ini sudah diisi dengan pupuk organik, Pak ya? Sudah, ya, alhamdulillah sudah. Dasarannya. Luar biasa. Ini Pak Sutarji menggunakan tenaga kerja juga kah atau kelola sendiri? Menggunakan tenaga kerja, Mas. Harapkan lokal supaya kami itu ada lapangan kerja. Ini Pak Tarji juga mendukung dari kekurangan tenaga yang nganggur, kita rekrut supaya kita bekerja, bisa menumbuhkan lapangan pekerjaan, Pak. Ya, ini Pak Tarji. Gitu. Luar biasa. Baik, Sobat Survivor, beliau Pak Sutarji ini bisa memberikan contoh dan teladan yang baik buat kita semuanya untuk bertani di sini. Walaupun tantangan yang cukup berat, kita bisa belajar dari SP6B untuk warga transmigrasi di daerah lain, khususnya juga yang di SP10, bahwa selalu ada harapan, Pak ya. Ya, betul. Bahwa mereka nanti juga bisa sukses di lahan mereka, walaupun mungkin prosesnya mungkin tidak bisa langsung instan gitu, Pak ya. Betul sekali. Yaitu salam mungkin dari Jawa Timur, Trans Jawa Timur, Pak Tarji ya, dari Jogja. Monggo untuk selanjutnya kami melaksanakan tugas, kami sudah memberi sedikit dari pengetahuan ini sehingga berguna untuk masyarakat sini, orang lokal. Mari kita berbondong-bondong, ayolah kita kerjasama sehingga Kaltara ini menjadi subur makmur, geloh jinawi gitu. Amin. Betul. Oke, salam-salam Pak buat tetangga keluarganya yang ada di Banyuwangi, kan pasti masih ada ya Pak ya. Monggo Pak. Ya. Salam aja bagi nggak bisa nangis ya. Jenje Pak. Salam buat teman-teman Banyuwangi, komunitas Banyuwangi ini untuk mewakili Mas Tarji. Ini saudara Tarji memberikan sesuatu harapan di Kaltara. Ya. Doakan kami kuat. Amin. Semangat. Amin. Dan kami dari Jogja juga begitu. Sri Sultan salam sembah saya ini Pak Krismanto dari Yogyakarta Gunung Kidul. Luar biasa. Baik Pak Krismanto dan Pak Sutarji sudah menjadi motivator pertanian yang ada di sini, dan tentunya bukan cuma Pak Sutarji dan Pak Kris, masih banyak lagi warga-warga yang ada di SP ini yang terus berjuang secara mandiri di lokasi ini sehingga bisa menghasilkan pangan buat masyarakat yang ada di kota dan juga bisa menginspirasi kami anak muda bahwa selalu ada harapan di dunia pertanian Kalimantan Utara. Terima kasih Sobat Survivor. Dan tetap pesan semangat lagi, jangan takut untuk menjadi petani anak muda. Baik, siap. Oke, baik Sobat Survivor, demikian video kami. Terima kasih Pak Sutarji dan Mbak Kris. Tetap semangat menginspirasi Asian Survivor.